Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saya ucapkan untuk Bapak dosen Ali Nur Rafiq selaku dosen mata kuliah Qawaid Al-Fiqhiyah. Dan saya ucapkan selamat pagi untuk teman-temanku yang saya banggakan. Saya Muhammad Reza Hizbullah dari program studi Ekonomi Syariah kelas D semester 2. Di sini saya akan mempresentasikan yang masih berkaitan dengan mata kuliah Qawaid Al-Fiqhiyah dalam cakupan 6 materi. Oke, baik, kita mulai. Pengertian Al-Qawaid Al-Fiqhiyah dan perbedaan serta hubungannya dengan fikih dan usul fikih, sejarah dan faedah. Mempelajarinya. 1. Pengertian Al-Qawaid Al-Fiqhiyah. Kaidah-kaidah yang mencakup sebagian besar cabang masalah dari fikih yang dapat dipelajari dalam penyelesaian hukum berbagai peristiwa yang tetap muncul dalam masyarakat. 2. Perbedaan serta hubungannya dengan fikih dan usul fikih. 1. Pengertian fikih secara bahasa dan istilah. Bahwa fikih merupakan seperangkat aturan hukum atau tata aturan yang menyangkut kegiatan dalam kehidupan dari manusia dalam berinteraksi, bertingkah laku, dan bersikap yang bersifat lahiriah dan amaliyah, yang merupakan hasil penelaran dan pemahaman yang mendalam terhadap syariah oleh para mujtahid berdasarkan para dalil-dalil yang terperinci. B. Pengertian usul fikih. Secara bahasa, dalam membicarakan sumber hukum dibicarakan pula kemungkinan terjadinya benturan antara dalil-dalil dan cara penyelesaiannya. Dibicarakan pula tentang orang-orang yang berhak dan berwenang menggunakan kaidah atau metode dalam melahirkan hukum syarak tersebut, sehingga memunculkan pembahasan-pembahasan tentang ijtihad dan mujtahid. Kajian lain usul fikih adalah mengenai tindakan dan usaha yang dapat ditempuh orang-orang yang tidak mempunyai kemampuan dan kemungkinan berijtihad, atau pembahasan tentang taklid dan hal-hal lain yang berhubungan dengannya. 3. Sejarah Qawaid Al-Fiqhiyah. Periode kelahiran. Masa kelahiran dimulai dari pertumbuhan sampai dengan pembentukan berlangsung selama 3 abad lebih, dimulai dari zaman kerasulan sampai abad ketiga Hijriah. Periode ini dari segi fase sejarah hukum Islam dapat dibagi menjadi 3 periode. Yang pertama, zaman Nabi Muhammad SAW yang berlangsung selama 22 tahun lebih, zaman tabi'in dan zaman tabi'id at-tabi'in yang berlangsung selama kurang lebih 250 tahun. Pada masa kerasulan adalah masa tasrik atau pembentukan hukum Islam, merupakan embrio kelahiran Qawaid Al-Fiqhiyah. Nabi Muhammad SAW menyampaikan hadis jawami amah atau singkat dan padat. Hadis tersebut dapat menampung masalah-masalah fikih yang banyak jumlahnya. Berdasarkan hal tersebut, maka hadis Rasulullah Muhammad SAW di samping sebagai sumber hukum dan juga sebagai qawaid fikih, hasil dari taklil adalah sangat berguna bagi upaya pengaidaan hukum, sebab hanya sekali ingat hukum yang ditemukan bisa berfungsi sebagai kaidah hukum. Ibnu Nuzaim pada 970 Hijriah dari ulama golongan Hanafiyah berpendapat bahwa sesungguhnya sahabat-sahabat kami atau para ulama Hanafiyah mempunyai keistimewaan merintis usaha dalam penyusunan kaidah ini, dan orang mengikuti mereka, dan mereka pula bergantung pada Imam Abu Hanifah dalam masalah fikih. 4. Manfaat mempelajari Qawaid Al-Fiqhiyah. Lebih mudah menetapkan hukum Islam dari masalah yang dihadapi. 2. Lebih bijaksana dalam menerapkan materi-materi hukum dan
dalam waktu, tempat, keadaan, dan adat yang berbeda. 3. Mempermudah menguasai materi hukum. 4. Mendidik orang yang berbakat fikih dalam melakukan analogi atau ilhaq dan taksrij untuk memahami permasalahan-permasalahan baru. 5. Mempermudah orang yang berbakat fikih memahami bagian-bagian dalam hukum dengan mengeluarkannya dari tempatnya. Al-umuru bi maqasida. 1. Pengertian al-umuru bi maqasidiha. Segala sesuatu tergantung pada tujuannya. Maksudnya adalah niat yang terkadang di dalam hati seseorang saat melakukan perbuatan menjadi kriteria yang dapat menentukan nilai dan status hukum amal perbuatan yang telah dilakukan. 2. Sebab-sebab disyariatkan niat atau maqasid. Yang paling penting dari disyariatkannya niat adalah untuk membedakan antara ibadah dengan adat, kebiasaan. Setiap ibadah seperti wudu, mandi, salat, dan puasa kadang-kadang sebagian perbuatan fardu, nazar, dan sunnah. Tayamum kadang-kadang dari hadas atau janabah adalah cara pelaksanaannya sama, karena inilah niat disyariatkan untuk membedakan tingkatan ibadah. 3. Pembagian maqasid. 1. Pembagian niat berdasarkan takkid atau penguat, atau tidaknya takkid terbagi ke dalam dua macam, yaitu niat muaqqadah atau penguatan. Jika seseorang bersumpah berkata, demi Allah aku tidak naik mobil hari ini, apabila ia berniat yang dimaksud dengan mobil adalah semua macam mobil, maka niatnya menjadi penguat lafaz yang ia ucapkan. Hal ini karena lafaz yang dia ucapkan merupakan lafaz umum yang mencakup semua macam mobil, dan niatnya mencakup makna lafaz yang dia ucapkan tersebut. Hal ini berdampak pada masalah kifarat. Jika ternyata dia menaiki mobil tertentu, maka dia diwajibkan kifarat. 2. Niat maqasid, pengkhususan. Jika orang yang bersumpah di atas berniat mengkhususkan kendaraan yang dinaiki seperti mobil, angkot, maka niatnya tersebut mengkhususkan lafaz yang dia ucapkan tersebut, sehingga jika dia naik mobil damri maka dia tidak wajib kifarat. 2. Pembagian niat ditinjau dari maksudnya sesuatu amal. Ada dua macam, yaitu 1. Niat sebagai penetapan hukum suatu perbuatan, artinya niat tersebut menjadi suatu yang harus pada amal tersebut sehingga amal itu dianggap sebagai ibadah, dan jika tanpa niat maka amalnya menjadi batal. 2. Niat sebagai fadilah amal, artinya walaupun sesuatu pekerjaan tersebut dilakukan tanpa ada niat, maka tidak mempengaruhi sah atau batalnya amal tersebut. Contohnya adalah niat membersihkan najis pada pakaian. 3. Pembagian niat ditinjau dari wujudnya pekerjaan hakikat dan tidak adanya pekerjaan hukumiat, yaitu 1. Niat hakiki, yakni niat yang wujud perbuatannya benar-benar dilakukan oleh seseorang. Niat ini yang menjadi syarat awal suatu ibadah. 2. Niat hukumiah, yakni suatu niat yang dihadirkan dan ditetapkan oleh seseorang namun perbuatannya tidak dilakukan, seperti niat puasa ketika ia akan tidur. 4. Penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh penerapannya yaitu apabila seseorang membeli anggur dengan tujuan atau niat memakan atau menjual, maka hukumnya boleh. Akan tetapi apabila ia membeli dengan tujuan atau niat menjadikan khamr atau menjual pada orang-orang yang akan menjadikan sebagai khamr, maka hukumnya haram. Al-yakinu la yuzala bil al-syak. 1. Pengertian kaidah cabang al-yakinu la yuzala bil syak, artinya kaidah bahwa satu yang
yakin tidak bisa hilang dengan keraguan. Kaidah usul fikih yang mungkin telah banyak yang mengetahuinya. 2. Landasan hukum yang mendasari kaidah al-yakin la yuzalu bi al-syak. Rasulullah bersabda, apabila salah seorang di antara kalian merasakan sesuatu dalam perutnya, lalu dia kesulitan menentukan apakah sudah keluar sesuatu atau kentut ataukah belum, maka jangan membatalkan sholatnya sampai dia mendengar suara atau mencium bau. Hadis riwayat Muslim. Dari Abu Sa'id Al-Khudri berkata, Rasulullah bersabda, apabila salah seorang di antara kalian ragu-ragu dalam salatnya sehingga tidak mengetahui sudah berapa rakaat lah dia mengerjakan sholat, maka hendaknya dia membuang keraguan dan lakukan yang dia yakini. Kemudian dia sujud 2 kali sebelum salam. Kalau ternyata dia itu salat 5 rakaat, maka kedua sujud itu bisa menggenapkan salatnya. Dan jikalau ternyata salatnya sudah sempurna, maka kedua sujud itu bisa membuat jengkel setan. Hadis riwayat Muslim. Al-masyaqqatu tajlibu al-tasyir. 1. Pengertian al-masyaqqatu tajlibu al-tasyir. Kesulitan mendatangkan kemudahan. Jadi makna kaidah tersebut adalah kesulitan menyebabkan adanya kemudahan. Maksudnya adalah bahwa hukum-hukum yang dalam menerapkannya menimbulkan suatu kesulitan dan kesukaran bagi mukhalaf atau subjek hukum, sehingga syariah meringankannya sehingga mukhalaf mampu melaksanakannya tanpa kesulitan dan kesukaran. 2. Syarat-syarat dan sebab-sebab berlakunya al-masyaqqatu tajlibu al-tasir al-Zuhaili menuturkan masyaqqah yang diperbolehkan untuk diberikan kemudahan antara lain 1. Tidak bertentangan dengan nas. 2. Kaidah masyaqqah harus lebih dari batasan atau kemampuan normal. 3. Masyaqqah tersebut bukanlah keadaan yang biasa terjadi seperti dinginnya air wudhu atau teriknya matahari pada saat berpuasa. 4. Tidak berlaku terhadap sanksi syara seperti rajam, zina, pedihnya hudud, derita dalam jihad dan sebagian salih. Sadlan dalam kitabnya Al-Qawaid Al-Kubro menyebutkan setidaknya ada 7 sebab yang dapat diberikan keringanan oleh syara, yaitu karena 1. Dalam perjalanan, 2. Dalam keadaan sakit, 3. Keadaan terancam atau terpaksa, 4. Lupa atau lalai, 5. Ketidaktahuan, 6. Keperitaan dalam bala bencana, 7. Kekurangan atau cacat fisik secara mental di luar kebiasaan. Al-dararu yuzalu. Pengertian kaidah al-dararu yuzalu adalah kemudaratan harus dihilangkan. Kaidah ini memerintahkan untuk menghilangkan kemudaratan itu harus dihilangkan. Arti dari kaidah ini menunjukkan kemudaratan itu telah terjadi apabila demikian wajib dihilangkan. 2. Cabang-cabang al-dararu yuzalu. 1. Doror, yaitu kepentingan manusia yang diperbolehkan menggunakan sesuatu yang dilarang karena kepentingan itu menempati puncak kepentingan manusia. Apabila tidak dilaksanakan, maka mendatangkan kerusakan. 2. Hajat, yaitu kepentingan manusia akan sesuatu yang apabila tidak dipenuhi mendatangkan kesulitan atau mendekati kerusakan. 3. Manfaat, yaitu kepentingan manusia untuk menciptakan kehidupan yang layak. Maka hukum diterapkan menurut apa adanya karena sesungguhnya hukum itu mendatangkan manfaat. 4. Zina, yaitu kepentingan manusia yang terkait dengan nilai-nilai seketika. 5. Fudul, yaitu kepentingan manusia hanya
sekedar untuk berlebih-lebihan yang memungkinkan mendatangkan kemaksiatan atau keharaman. Kondisi semacam ini dikarenakan hukum sad al-zariyah, yakni menutup jalan atau segala kemungkinan yang mendatangkan mafsadah. 3. Syarat dan sebab al-dararu yuzalu. Untuk 1, ia membutuhkan atas ketidakberlakuan hukum pokok karena adanya kesulitan atau haraj atau masyakot yang tidak bisa terjadi apabila tersebut membutuhkan adanya pemberlakuan atau penerapan hukum yang agak longgar, dikarenakan kesulitan untuk melaksanakan sesuai dengan hukum ketika dalam keadaan biasa. 2. Sesuatu yang dihajati itu patut menggunakan hukum. Istisna atau pengecualian bagi individu menurut kebiasaan. Sesuatu yang dianggap sebagai haja adalah sesuatu yang secara hukum kebiasaan patut untuk menggunakan hukum. Istisna atau pengecualian artinya hajat tersebut patut dikecualikan dari pemberlakuan hukum dalam keadaan biasa karena ia dalam keadaan sulit yang secara syar'i dibenarkan. 3. Hajat yang dihadapi merupakan hajat yang jelas untuk satu tujuan bagi hukum syara'. Syarat selanjutnya adalah hajat tersebut mempunyai tujuan yang baik, tidak berupa hajat bermaksiat dan bukan pula hajat yang bertentangan dengan syariat. 4. Kedudukan hajat sama dengan darurat dalam aspek penggunaan kadar yang dibutuhkan dengan telah lepasnya keadaan yang mendesak. Dengan artian hajat, maka keringanan pun sudah tidak berlaku lagi, sebagaimana ketidakadaan darurat tersebut sudah tidak mengancam jiwa manusia. Dengan ditempatkannya syarat-syarat yang telah disebut di atas, hal itu artinya bahwa hajat yang bisa menetapkan keringanan adalah hajat yang memenuhi syarat-syarat di atas. Dalam keringanan itu tidak berlaku bagi hajat yang tidak memenuhi syarat di atas. Al-aqdatu mukamah, pengertian kaidah al-aqdatu mukamah, sesuatu yang terjadi secara berulang-ulang yang bisa diterima oleh akal sehat dan fitrah manusia yang dijadikan sebagai acuan hukum. Syarat-syarat dapat dijadikan sandaran hukum adalah 1. Tidak bertentangan dengan nas. Artinya sebuah tradisi bisa dijadikan sebagai pedoman hukum apabila tidak bertentangan dengan nas Al-Quran maupun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu sebuah tradisi yang tidak memenuhi syarat ini harus ditolak dan tidak bisa dijadikan pijakan hukum bagi masyarakat. Nas yang dimaksud di sini adalah nas yang bersifat kotik pasti, yakni nas yang sudah jelas tegas kandungan hukumnya, sehingga tidak kemungkinan adanya takwil atau penafsiran lain. Ada itu harus berlaku umum, artinya ada itu harus dipahami oleh semua lapisan masyarakat, baik di semua daerah maupun pada daerah tertentu. Oleh karena itu, kalau hanya merupakan ada orang-orang tertentu saja tidak bisa dijadikan sebagai sebuah sandaran hukum. 3. Adah atau urf itu sudah berlaku sejak lama, bukan sebuah urf baru. 4. Tidak terbenturan dengan tasrih atau ketegasan seseorang dalam sebuah masalah. Jika sebuah urf berbenturan dengan tasrih, maka urf itu tidak berlaku. 3. Macam-macam kaidah al-aqdatu mukamah. Kajian dapat dilihat dari segi bentuk material. Dilihat dari aspek ini, adat dapat dibedakan menjadi 2, yaitu
Al-Qu'uli merupakan kebiasaan masyarakat dalam menggunakan ungkapan tertentu untuk mengungkapkan sesuatu sehingga makna ungkapan itu yang dipahami masyarakat. Menurut Ibni Al-Thayyib Al-Mu'tazili, banyak sekali lafaz di dalam Al-Quran yang harus dipahami berdasarkan adat waktu itu. B. Amali atau praktik adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau muamalah pendapatan. Yang dimaksud dengan perbuatan biasa di sini adalah perbuatan masyarakat dalam masalah kehidupan mereka yang tidak terikat dengan kepentingan orang lain, seperti kebiasaan masyarakat tertentu memakan makanan khusus atau meminum minuman tertentu, atau kebiasaan masyarakat dalam memakai pakaian tertentu dalam cara tertentu. 2. Kajian adat dari segi cakupan terbagi menjadi 2, yaitu adat yang bersifat umum atau am. Yang dimaksud adat umum di sini adalah kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas di seluruh masyarakat dan di seluruh daerah. Misalnya dalam jual beli mobil, maka seluruh alat yang diperlukan untuk memperbaiki mobil seperti kunci, tang, dongkrak, dan ban cadangan termasuk dalam harga jual tanpa akad tersendiri. B. Adat yang bersifat khusus atau khas adalah kebiasaan yang berlaku di daerah tertentu dalam masyarakat tertentu. Misalnya berlaku di kalangan para pedagang apabila terdapat cacat tertentu pada barang yang dijual, maka konsumen dapat mengembalikannya. Namun pada daerah lain cacat yang terdapat dalam barang yang sama, konsumen tidak dapat mengembalikan barang itu. 3. Kajian adat dilihat dari segi keabsahan dapat dibedakan menjadi 2, yaitu A. Adat sahih adalah kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat yang tidak bertentangan dengan nas, tidak menghilangkan kemaslahatan dan tidak pula membawa kemudaratan. Misalnya dalam masa pertunangan, pihak laki-laki memberikan hadiah kepada pihak wanita, tetapi hadiah itu dianggap sebagai mahar. B. Adat fasid adalah kebiasaan yang bertentangan dengan dalil syara dan kaidah dasar-dasar syara. Misalnya kebiasaan manusia menghalalkan riba. Contoh lain adalah soal sogok menyogok untuk memenangkan perkaranya. Seseorang memberi sejumlah uang atau kepada hakim. Terdapat juga kaidah-kaidah cabang al-aqdatu muqamah sebagai berikut. A. Apa yang biasa diperbuat orang banyak adalah hujah atau alasan, argumen, dalil yang wajib diamalkan. B. Adat yang dianggap sebagai pertimbangan hukum. Itu hanyalah adat yang terus-menerus berlaku atau berlaku umum. C. Adat yang diakui adalah adat yang umumnya terjadi, yang dikenal oleh manusia, bukan yang jarang terjadi. Sesuatu telah dikenal karena seperti yang disyaratkan dengan suatu syarat. E. Sesuatu yang telah dikenal di antara pedagang berlaku sebagai syarat di antara mereka. F. Ketentuan berdasarkan seperti ketentuan berdasarkan nas. G. Sesuatu yang tidak berlaku berdasarkan adat kebiasaan seperti yang tidak berlaku dalam kenyataan. H. Artinya hakiki, yang sebenarnya ditinggalkan karena ada petunjuk arti menurut adat. I. Memberikan izin menurut adat kebiasaan adalah sama dengan pemberian izin kepada ucapan. 4. Kedudukan kaidah al-adatu muqamah, bahwa kaidah ini adalah termasuk kategori yang sangat agung karena
memiliki pengaruh yang sangat luas sebagai dalil fikih, khususnya terkait dengan kearifan lokal. Dan yang paling agung adalah bahwa kaidah ini dapat menyingkap hukum sesuai situasi dan kondisi budaya masyarakat selama budaya tersebut tidak keluar dari makosid syariah. Sekian dan terima kasih. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf, ada salah kata mohon dikoreksi, bisa ditulis di kolom komentar di bawah ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye guys.